Mujizatnya bagus. Punya istri simpanan. Jadi jangan ukuran khotbah. Saya khotbah belum tentu rohani. Saya penyembahan bahasa roh nubuat itu bukan ukuran rohani. Walaupun saya peringatkan Anda jangan anti nubuat. Jangan anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Jangan anti khotbah. Tetapi semua itu bukan ukuran rohani. Berubah nggak kelakuan kita? Ada nggak keteladanan kita dalam kesabaran di atas rata-rata dimulai dalam rumah tangga? Apakah kita masih pelitnya auzubillah bin jalik? Ibadah itu bukan bicara nerima. Ibadah itu bicara berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan pada dia bukan berkenan pada saya. Berkenan pada dia. Makanya harus ada proses aku makin berkurang. Yesus makin bertambah. Maka setiap kali ibadah, kalau Anda orang percaya, kalau Anda orang nggak percaya lain. Kalau Anda orang nggak percaya, Tuhan tolong sembuhkan penyakitku, silakan. Tapi kalau Anda orang percaya, Tuhan sembuhkanlah pemarahku. Sembuhkanlah bohongku. Sembuhkanlah sombongku. Yang begitu yang berkenan di mata Tuhan. Karena jika satu orang sembuh, nggak ada sukacita di surga. Tapi jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Yang kedua yang paling suka Tuhan apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta dan bohong loh. Ayo dong. Tuhan sedih kalau Anda masih melawan suami. Tuhan sedih kalau Anda masih musuhan sama ipar. Tuhan sedih kalau Anda nggak bisa berdamai sama menantu. Tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini, pulang masih ngelawan suami juga. Masih nggak bisa berdamai sama menantu, musuhan sama ipar. Itu bahasa Jermannya dablek. Ayolah, khotbahlah kebenaran walaupun menyakitkan. Makanya fokus kita yang nggak kelihatan. Ini penting sekali. Kalau ada ibu-ibu sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih tegaslah, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oh, lebih sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat, catat dong baik-baik. Nggak batal, ditunda. Ya Tuhan, karena kesembuhan nggak kekal. Ketawa kalian mengandung tangisan. Makanya ada ibu-ibu puji Tuhan Pak Pendeta. 5 tahun lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Dermais. Kanker parah saya sembuh. Yang benar Bu? Benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya Bu? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Saya sudah bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Kaki, loh kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Dosa yang mengerikan bukan kanker. Gak menghormati salib Kristus kalian kalau kalian gak bertobat. Gak menghormati kebangkitan Kristus kalau kalian sakit sembuh tapi tetap gak berubah kelakuan. Gak menghormati kuasa kebangkitannya. Ini penting supaya Anda ngerti. Kita buka Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Cermati ayat-ayat ini supaya kita percaya kepada Yesus menurut Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Siapamu di sini dalam Alkitab? Murid-muridnya. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Lanjut ayat 5. Hal ini, dari 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Lanjut. Karena, tahu nggak artinya? Ini Yohanes 16
Pasal 17 nanti Yesus ditangkap, ayat doa Getsemane, kemudian ditangkap, disalibkan. Ini ayat-ayat ini pemuritan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Makanya kalau khotbah itu harus lihat konteks. Artinya Yesus ngomong ini kepada murid-muridnya yang 3,5 tahun sudah dimuridkan. Dan pemuritannya tahu nggak ada? 1 hari 12 jam per hari. Petrus dan kawan-kawan dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Mereka tinggalkan jala mereka, lalu ikut Yesus 24 jam. Ikut Yesus meninggalkan semuanya. Dipotong tidur 7-8 jam, dipotong mandi dan makan, 12 jam mereka dimuridkan. Pemuritan nggak sekedar teori, termasuk sikap Yesus ketika difitnah orang, ketika dimaki, dia lihat gurunya mengajarkan mereka. Makanya khotbah yang benar, bagaimana kita suami istri benar dalam rumah tangga, anak kita lihat. Itu khotbah yang berbobot. Kalau khotbah bagus di mimbar, istri ditampar, itu jahat sekali di hadapan Tuhan. Dan itu beberapa kali saya bimbing ada pendeta KDRT. Karena kita anggap rohani itu di khotbah, di penyembahan, bukan di kelakuan. Rusak Kristen itu. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan, basaro, nubuat, mujizat tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali. Supaya Kristen itu kelihatan di kelakuan mulai dalam keluarga. Makanya saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan? Khotbah yang benar bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa bobotnya hanya keterampilan, gak ada kaitan dengan kelakuan, bisa. Tapi kalau suami yang benar, itu pasti kelakuan. Ini penting sekali. Supaya kita ngerti firman Tuhan dengan benar. Maka muridnya itu 12 jam dimuridkan, 3,5 tahun selesai. Kebayang gak Anda kalau 1 jam per hari baca Alkitab, merenungkannya? Kapan jadinya? Makin mengerikan ibu-ibu kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab. Anda nggak ngerti ikut Kristus sama sekali. Udah nggak disiplin baca Alkitab, nekat-nekatan Tuhan, kami mau jalan-jalan ke Singapura. Immanuel sertai aku. Itu bukan Yesus Tuhanmu, Yesus babumu. Karena Tuhan perintahkan baca Alkitab, Anda nggak taat. Sebaliknya Anda perintahkan dia untuk menyertai Anda, dia taat. Mana yang taat? Anda ke Tuhan atau Tuhan kepada Anda? Jahat sekali orang minta penyertaan perjalanan tapi dia nggak taat disuruh Tuhan. Itu jahat loh. Rata-rata orang Kristen maunya Yesus taat sama dia. Jujurlah, sulit nggak orang Kristen baca Alkitab tiap hari? Banyak nggak orang malas baca Alkitab tiap hari? Banyak. Ada orang lihatnya, lagi lihat saya orangnya. Halo. Apalagi tuh bilang, bawalah persembahan perpuluhan. Makin banyak lagi tuh. Nggak kebetulan kalian dari sini. Ada lagi pendeta bilang, nggak perlu memberikan perpuluhan. Ada apa ini? Perpuluhan itu bicara beriman. Nggak banyak duitku, aku berikan persembahan karena aku mengalami pembelian Tuhan. Yang gini diabaikan. Ada apa Kristen ini? Walaupun saya sedih kalau orang menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri. Saya nggak setuju itu. Itu perpuluhan untuk pelayanan gereja. Bukan untuk memperkaya diri. Ini penting sekali supaya kita ngerti. Bahaya sekali Anda kalau malas baca Alkitab. Perpuluhan nggak taat sama Tuhan. Nggak mau tunduk pada suami. Terus berdoa, Tuhan aku mau naik pesawat ke Singapura. Lindungi aku. Tuhan bilang apa? Ya bos. Kayak satpam dia jadinya.